Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prasetya Official. Dalam tutorial kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana untuk menyusun atau merencanakan sebuah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tutorial ini merupakan bagian dari kegiatan Diklat Ikatan Guru Indonesia melalui kanal pelatihannya Sami Sanov, yaitu Diklat ke-75 dengan judul Merencanakan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Ini adalah profil saya dan ini beberapa kompetensi yang saya miliki. Tutorial ini disusun berdasarkan keputusan Kepala PSKAP Kemendikbudristek nomor 009/H/KR/2022 tentang dimensi elemen dan sub-elemen profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka. Baik, sekarang kita akan menuju ke tutorial pertama. Kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek guna mencapai kompetensi pembelajaran dan karakteristik siswa agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini berdasarkan standar kompetensi lulusan dari segi muatan, kegiatan pembelajaran, dan waktu pelaksanaannya. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara fleksibel. Dalam penerapannya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini dirancang terpisah dari intrakurikuler. Jadi, jika kita ingin menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, itu bukan bagian dari intrakurikuler atau dalam mata pelajaran, tapi di luar mata pelajaran. Namun, dalam prakteknya, kita bisa menyisipkan beberapa bagian dari materi pelajaran untuk memperkuat adanya kegiatan proyek dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang kita akan menuju ke slide berikutnya. Pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi di sini kita bisa memahami Bapak Ibu bahwa proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini tidak hanya satu mapel, tapi bisa menjadi beberapa gabungan beberapa mapel. Yang pelaksanaannya jelas yaitu menyiapkan siswa kita nanti bisa menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat yang tentunya tujuan akhirnya adalah untuk membuat mereka menjadi pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila atau biasa disebut sebagai P5 adalah gambaran dari pelajar Indonesia yang merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki sikap kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari dibentuknya proyek penguatan profil pelajar Pancasila yaitu untuk membantu guru dalam mengamati dan mencari solusi dari setiap permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Bisa dikatakan bahwa P5 ini adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu yang sangat penting untuk siswa. Berikut akan saya tunjukkan beberapa gambaran pelaksanaan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Jadi profil pelajar atau P5 ini merupakan kegiatan ko-kurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan pelaksanaannya, jadi di sini bisa ketahui ya bahwa P5 itu adalah ko-kurikuler kemudian dirancang untuk mencapai kompetensi karakter profil pelajar Pancasila yang pelaksanaannya dilakukan secara fleksibel dari segi muatan kegiatan dan waktu pelaksanaannya. Dirancang terpisah dari intrakurikuler, jadi tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek profil ya, jadi terpisah. Kemudian satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi proyek adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu dengan cara menelaah suatu tema menantang. Proyek ini didesain agar peserta didik dapat melakukan investigasi, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan
Peserta didik bekerja dalam periode waktu yang telah dijadwalkan untuk menghasilkan produk atau aksi. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah gambaran umum berkaitan dengan P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang apa perbedaannya ya dengan P5 ini dengan pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi ini perbedaannya. Jadi kalau kita melihat perbedaan dari pembelajaran berbasis proyek dengan P5, jelas kalau pembahasan berbasis proyek itu dirancang terkait dengan intrakurikuler. Di dalamnya ada tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran tentunya. Jadi di sini include dengan mapel ya. Kemudian kalau P5 itu dirancang terpisah dari intrakurikuler, tujuan muatan dan kegiatan pembelajaran, proyek profil ya. Jadi dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila itu sendiri. Nah, kalau di berbasis proyek bertujuan mencapai capaian pembelajaran atau CP. Ya, Bapak Ibu pasti sudah tahu ya CP ya. Nah, bertujuan mencapai CP. Kalau P5 itu tujuannya mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang ayo kita belajar apa saja sih kompetensi dan prinsip dari P5 ya. Jadi ada 6 kompetensi dan 4 prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Apa saja? Nah ini, dalam penerapannya P5 ini memiliki 6 kompetensi yang telah dirumuskan menjadi dimensi kunci. Keenam kompetensi tersebut saling berkaitan dengan menguatkan sehingga upaya dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila ini menjadi utuh dan berkembang serta tumbuh secara bersamaan. Apa saja 6 kompetensi tersebut? Jadi ada ini ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat di sini. Yang jelas yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu berkebinekaan global. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat itu sikap mandiri. Di sini ada kreatif ya, sikap mandiri. Kemudian juga ada bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah 6 kompetensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, jadi nanti diharapkan dalam P5 yang akan kita laksanakan itu ada 6 dimensi ini ya, bisa 1, 2, 3 bahkan ke 6-6-nya juga bisa. Itu adalah 6 kompetensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, dapat dilihat bahwa ke-6 dimensi ini tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif ya atau kognisi siswa, tapi juga berfokus pada sikap dan perilaku siswa. Tidak hanya itu saja, profil pelajar Pancasila juga berperan penting dalam menerapkan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Yaitu Bapak Ibu ya. Jadi nggak hanya berfokus pada kognisi, tapi juga pada pembentukan sikap yang didasarkan pada 6 kompetensi tadi. Nah, apa saja prinsip proyek profil pelajar Pancasila? Jadi tadi saya jelaskan ada 6 kompetensi dan 4 prinsip proyek profil pelajar Pancasila. Ya, jadi yang pertama adalah holistik, yang kedua kontekstual, yang ketiga berpusat peserta didik, ya. Kemudian yang keempat adalah eksploratif. Oke, saya akan jelaskan satu persatu. Jadi prinsip-prinsip dari P5 ini ada 4. Yang pertama holistik, maksudnya apa? Utuh atau menyeluruh. Dalam merancang P5 harus menelaah sebuah tema dan melibatkan keterhubungan dari berbagai hal. Karena itu setiap tema P5 yang dilaksanakan bukan merupakan sebuah tematik yang menghimpun berbagai mata pelajaran saja, namun berupa wadah untuk melebur beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi ini harus digarisbawahi nanti ketika kita akan membuat modul pembelajaran P5, jadi modulnya P5 proyeknya nanti. Jadi pastikan bahwa prinsip yang pertama harus dipahami yaitu utuh dan menyeluruh atau holistik ya. Jadi itu bukan hanya tematik, hanya berbagai mata pelajaran, tapi merupakan wadah untuk melebur beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kontekstual. Berkaitan dengan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip kontekstual mendorong menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran.
ya, itu kontekstual. Jadi prinsip yang kedua adalah kontekstual. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Peserta didik sebagai subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajar secara mandiri. Jadi di prinsip yang ketiga ini kita harus mendesain proyek P5 ini nanti agar siswa itu menjadi subjek, ya. Jadi mereka yang melaksanakannya kemudian aktif mengelola proses pembelajaran secara mandiri. Jadi nanti kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan arahan, kemudian siswa yang menjalankannya semua. Jadi berpusat pada peserta didik. Itu ada prinsip yang ketiga. Dan prinsip yang keempat adalah eksploratif, berkaitan dengan semangat membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inquiry, baik terstruktur maupun bebas. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi harus diingat-ingat ada 6 kompetensi dan 4 prinsip dalam pembelajaran atau penguatan profil pelajar Pancasila, ya. Itu diingat-ingat. Baik, sekarang kita menuju ke materi yang berikutnya. Nah, bagaimana sih panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, untuk materi ini akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jangan kemana-mana. Kita menuju ke video slide berikutnya dalam materi P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.